benar-benar keterlaluan. Alia begitu sangat tega, dia membayar orang untuk mencelakai Rindu. Kemudian Alia pun memberikan air asam itu kepada laki-laki itu dan meminta supaya dia melaksanakan tugasnya. Yang tentu saja meminta supaya air itu disiramkan ke Rindu. Bukan apa yang saya suka. Tentu saja kita semuanya heran banget ya dengan kejahatan Alia yang semakin menjadi-jadi. Benar-benar rasa iri dengki membuatnya jadi jahat seperti ini. Masih kuat nggak? Padahal sekarang ini Rindu dan juga Bunda Aminah lagi asik-asiknya jalan pagi. Tetapi ternyata bahaya mengintai. Kemudian dari kejauhan terlihat Hafiz yang berteriak. Sepertinya Hafiz melihat kalau Rindu dalam bahaya. Ada motor yang melaju kencang ke arah Rindu. Dan kalian bisa lihat apa yang terjadi. Laki-laki itu menyiramkan air asam ke arah Rindu. Tetapi bersyukur banget ya Rindu berhasil menghindar dan tak sampai mengenai wajah Rindu. Ya karena bersyukur dari kejauhan tadi Hafiz sudah berteriak awas Rindu sehingga Rindu bisa cepat menghindar. Tetapi kaki Rindu sedikit terkena. Kira siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Kemudian sesampainya di rumah terlihat Bunda Aminah membantu mengobati kaki Rindu yang terluka. Dan tentu saja sekarang ini Hafiz pun penasaran siapa yang tega. Orang itu memang sengaja. Tetapi Rindu yakin banget kalau orang itu memang sengaja ingin mencelakai Rindu dan menjadikan Rindu targetnya. Aku akan cari siapa yang ngelakuin ini. Dan tentu saja Hafiz gak akan tinggal diam. Terlihat Hafiz bertekad untuk mencari siapakah sebenarnya pelakunya. Aku tahu siapa pelaku. Dan di dalam hati Hafiz sudah bisa menebak siapa pelakunya yang sebenarnya. Yang mungkin di pikirannya Hafiz adalah Alia, sesuai dengan kenyataannya memang Alia. Ini istri saya. Sementara itu terlihat anak buah Pak Yanto yang mendatangi Pak Yanto dan mengatakan kalau orang yang ada di dalam pondok itu adalah foto ini. Ustadz Hafiz itu anak Dan ternyata Pak Yanto masih mengenali kalau Bunda Aminah adalah istrinya. Dan di foto itu Bunda Aminah bersama dengan Rindu. Tetapi si bapak ini bilang kalau anaknya Bunda Aminah adalah Hafiz. Apa anak saya tinggal di sana? Kemudian Yanto pun bertanya apakah anaknya tinggal di situ. Dan ternyata si bapak ini bilang sepertinya nggak ada. Saya rasa tidak, Pak. Di sini mereka masih belum menyadari ya kalau Rindu itu yang sebenarnya adalah anaknya Bunda Aminah. Bahkan Bunda Aminah dan Rindu pun juga masih belum pada tahu. Dia mantan istri seorang CEO. Kemudian anak buah Yanto pun menjelaskan kalau perempuan yang ada di samping Bunda Aminah adalah mantan istri seorang CEO. Aminah menyembunyikan putri saya. Dan akhirnya sekarang ini Yanto tahu kalau ternyata Aminah menyembunyikan anaknya. Selama ini udah bohongin. Dan Yanto pun meminta anak buahnya untuk terus mencari. Sementara itu terlihat Denny yang pulang ke rumah Fauzan. Ya tentu saja Fauzan gak terima ya dengan kedatangan Denny. Kesalahan yang lo buat sendiri, ha? Karena ternyata Denny adalah seorang pembohong, tukang fitnah. Tetapi malah Denny berkata seperti itu membuat Fauzan semakin emosi. Kenapa Fauzan menyalahkan Denny? Begitu kata Denny. Kan buat Rindu maafin. Dan malahan Denny mengatakan kalau semuanya ini adalah kesalahan Fauzan. Terlihat Alia yang senang melihat keributan mereka berdua. Udah tahu semua kebusukan lo. Kemudian sekarang ini Fauzan mengatakan kepada Denny kalau dia tahu semua kebusukan Denny yang telah memfitnah Rindu. Fitnah Rindu. Dan sekarang ini Alia jadi ketar-ketir dong karena ternyata Fauzan sekarang ini udah tahu kalau Rindu itu bersih. Hal yang sebenarnya tentang Ayu. Dan Fauzan yakin kalau Rindu akan bisa memaafkan dirinya. Fauzan akan mencari maaf dari Rindu. Kemudian Denny pun mancing-mancing persoalan Ayu. Hanya akan kehilangan Ayu. Satu-satunya cara supaya Rindu mau memaafkan Fauzan adalah dengan mengatakan kalau Ayu itu memang benar anaknya Rindu. Tetapi Fauzan harus siap-siap kehilangan Ayu. Apa yang nyerang? Kemudian adegan kembali kepada Rindu yang sekarang ini mendapatkan chat berisi Sherlock. Ini siapa ya? Dan Rindu pun bertanya-tanya siapa orang itu. Katanya dia mengetahui siapakah orang yang telah menyiram air asam ke Rindu. Dan tentu saja ini sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai nanti Rindu datang ke tempat itu sendirian. Karena khawatir banget kalau ternyata itu adalah lagi-lagi jebakan lagi untuk mencelakai Rindu. Ya pada akhirnya muncul kata keramat bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Cinta di Ujung Sajadah. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Pokoknya kalian stay tune terus aja, nonton terus bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dan sekarang ini Mimin udah mulai persiapan lebaran ya guys. Udah mulai bikin kue-kue juga. Gimana dengan kalian?
kalian semuanya. Ya semoga saja menjelang Idul Fitri ini kita semuanya happy, tetapi tetap ya ibadah jangan lupa. Puasa, tarawih dan juga yang lainnya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan bye.